transfer musim dingin 2025-2026 sudah resmi ditutup. Dalam transfer kali ini banyak menyajikan kepindahan pemain yang gak terduga-duga di detik-detik terakhir penutupan. Uniknya, banyak klub besar Eropa yang menahan uang mereka dengan gak belanja pemain di musim dingin kali ini. Bedanya dari musim dingin sebelumnya, tersaji banyak drama kepindahan para pemain. Salah satu dramanya datang dari Cristiano Ronaldo yang menghalang-halangi kepindahan Karim Benzema ke Al Hilal. Sementara itu Liverpool menjadi klub yang paling aktif mendatangkan pemain-pemain muda. Cetak Gol coba merangkum deadline day yang paling mengejutkan di bursa transfer musim dingin sebagai berikut. Drama kepindahan Karim Benzema ke Al Hilal. Kita awali drama kepindahan transfer musim dingin dari Karim Benzema. Kalian pasti sudah tahu kalau akhir-akhir ini Benzema sedang tidak baik-baik saja di klubnya Al Ittihad. Pemain asal Prancis itu merasa tersinggung dengan tawaran kontrak baru yang diajukan klub. Bersumber dari ESPN, pengajuan kontrak baru Benzema di Al Ittihad sangat tidak masuk akal. Nilai kontrak barunya dianggap terlalu menguntungkan pihak klub dan merugikannya. Jadi Al Ittihad enggan membayar gaji Benzema di sisa kontraknya sampai sang pemain belum memperbarui kontrak. Tapi anehnya keuntungan dari hak citra Benzema malah mengalir 100% ke pihak klub. Nggak main-main, nilai dan sisa kontrak yang masih aktif berkisar 90 juta euro atau 1,8 triliun rupiah. Jadi kalau kita analogikan, Al Ittihad seperti seorang jambret yang mencoba memeras harta korban secara terang-terangan. Tapi kalau bisa jangan dikejar atau dilawan karena nanti bakal jadi tersangka. Lanjut ke pembahasan transfer Benzema. Jadi ex pemain Real Madrid ini merasa Al Ittihad sudah menghinakan dirinya. Benzema pun sempat mogok bermain di laga kontra Al Najwa Saudi. Puncaknya Benzema berniat untuk hengkang dan menyudahi hubungannya sampai di sini saja. Mohamed Noor menduga kalau pihak klub memang sengaja mengusir halus Benzema. Pengamat sepak bola Arab Saudi ini mengatakan jika sang pemain dianggap terlalu merepotkan pelatih. Sergio Conceição kerap nggak diberikan kebebasan dan diatur-atur oleh Benzema. Pada akhirnya, di detik-detik terakhir penutupan musim dingin, Benzema resmi merapat ke Al Hilal. Kedatangannya langsung disambut bak pemain mega bintang oleh para fans. Kini Benzema satu tim bersama Ruben Neves, Darwin Núñez, dan juga Yassine Bonu. Axel Disasi dipinjamkan ke West Ham United. Ada cerita unik dari kepindahan Axel Disasi menjelang detik-detik penutupan. Awalnya bek tengah Chelsea ini telah mencapai kesepakatan bergabung ke AC Milan. Bahkan kedatangan Disasi sempat dikonfirmasi langsung oleh pihak klub. Fabrizio Romano selaku jurnalis transfer juga membenarkan jika kepindahan Disasi tinggal menunggu waktu. Namun satu hari menjelang penutupan, manajemen Rossoneri tiba-tiba mengurungkan niatnya. AC Milan mengubah prioritas mementingkan lini depan yang sedang bermasalah. Menurut Massimiliano Allegri, sektor bek tengah sudah sangat memadai dengan munculnya Conny De Winter. Tetapi sampai penutupan transfer, Rossoneri nggak kunjung mendapatkan striker. Disasi justru sudah resmi merapat ke West Ham United. Chelsea selaku pemilik meminjamkan Disasi selama setengah musim atau tepatnya berakhir sampai dengan musim panas nanti. Kedatangan bek tengah Prancis ini diharapkan bisa mempersolid sektor pertahanan West Ham. Martin Pas resmi diperkenalkan Ajax Amsterdam. Transfer hangat lainnya datang dari klub asal Belanda yakni Ajax Amsterdam. Kali ini kita sedikit berbangga karena ada pemain timnas Indonesia yang kembali berkarir di Eropa. Adalah Martin Pas yang sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru dari Ajax Amsterdam. Dalam proses pengenalannya, kiper yang neneknya tinggal di Kediri ini tampil sedikit berbeda. Pas terlihat botak yang membuat warganet Indonesia pangling melihat wajahnya.
Gak cuman itu, sang kiper juga membawa sang saka merah putih di Amsterdam Arena. Menurut laporan resmi Ajax, PAS disodori kontrak selama 3,5 tahun ke depan. Kemarin Buker memang sudah lama memantau sang pemain sejak sang kiper membela timnas Indonesia di tahun 2024. Direktur sepak bola Ajax ini terpukau dengan aksi-aksi PAS bersama skuad Garuda. Buker menilai PAS bakal cocok bermain di skuad The Golden Zone. Kami telah memantau PAS selama beberapa musim dan senang bahwa kami sekarang berhasil membawanya ke Ajax. Fokusnya adalah pada seorang penjaga gawang yang berpengalaman dan dapat diandalkan. PAS lebih dari memenuhi kriteria ini, kata Buker. Pertanyaannya, faktor apa yang membuat PAS bisa berseragam Ajax? Kalau kita bicara realistis, sang kiper sudah kehilangan banyak jam terbangnya sejak menderita cedera. Membela FC Dallas, PAS mulai kalah saing dengan Michael Collodi. Padahal kiper berusia 27 tahun ini sudah pulih lama dari cederanya dan siap untuk diturunkan. Tetapi ada satu faktor yang menjadikan PAS sebagai kiper yang istimewa. Buker bilang PAS adalah seorang kiper yang diibaratkan mempunyai banyak tangan bak laba-laba. Awalnya memang sang kiper didatangkan sebagai pelapis Vítězslav Jaros dan juga Joeri Herkens. Tapi keduanya bakal segera pergi di musim panas karena masa peminjamannya yang sudah berakhir. Bukan gak mungkin jika PAS mampu menggeser dominasi keduanya. Bicara soal pengalaman dan usia, sang kiper jauh lebih matang ketimbang Jaros dan Joeri. Tampilanmu makin kece kalau beli sepatu sneakers dari Keeping. Sekarang turun harga, buruan cek linknya. Ademola Lookman merapat ke Atletico Madrid. Atletico Madrid nampaknya menjadi satu-satunya klub besar Spanyol yang mendatangkan pemain di musim dingin. Ademola Lookman resmi didatangkan dari Atalanta. Penyerang asal Nigeria ini ditebus dengan mahar lumayan besar, yakni 40 juta euro. Lookman sendiri sudah tiba di kota Madrid dan telah menyelesaikan proses transfernya. Kabarnya dia akan dijadwalkan menjalani tes medis pada hari Selasa 3 Februari waktu Eropa. Bersumber dari situs resmi klub, manajemen memberikannya kontrak selama 4,5 tahun. Lookman juga akan memperoleh gaji sebesar 7 juta euro atau 139 miliar rupiah per musimnya. Dalam drama kepindahannya, Atletico Madrid mengungguli sejumlah klub. Paris Saint-Germain, Inter Milan hingga Fenerbahce sempat meminati jasa Lookman. Tapi sang pemain lebih memilih Atletico Madrid dengan alasan keberlangsungan karier. Lookman sendiri menjadi salah satu bomber tajam Atalanta. Selama 3,5 musim, dia mampu menyumbangkan 55 gol dan 27 assist dari 137 penampilan. Kita nantikan saja apakah penampilan Lookman mampu menyaingi Kylian Mbappe atau Marcus Rashford. Jeremy Jacquet lebih memilih bergabung ke Liverpool. Jeremy Jacquet, nama ini mungkin masih terdengar asing di telinga kamu. Bagaimana tidak, bek tengah Prancis ini hanya membela satu klub, yakni Rennes yang dimulai dari akademi. Tetapi namanya melambung hebat karena dikenal sebagai bek yang agresif. Mari kita tonton sebentar mengenai atribut dan gaya main Jacquet bersama Rennes. Kalau kamu sudah menonton videonya, sekilas gaya main Jacquet mirip dengan Virgil van Dijk. Dan benar saja, bek berusia 20 tahun ini begitu mengagumi pemain asal Belanda ini. Sebagai bek, saya mengagumi Van Dijk dan Konate. Tapi saat kecil, idola saya Paul Pogba, saya ingin bermain sepertinya, tegas Jacquet. Saking hebatnya atribut Jacquet, Manchester United sampai-sampai kepincut. Manajemen Setan Merah sempat berencana menikung transfer sang pemain ke Liverpool. Michael Carrick ingin menduetkan Jacquet dengan Leny Yoro yang sama-sama berasal dari Prancis. Tetapi sang pemain lebih memilih Liverpool sebagai pelabuhan barunya. Potensi kepindahan Cristiano Ronaldo dari Al Nassr. Berbeda dengan ulasan sebelumnya, pada ulasan kali ini membahas soal rumor.
Cristiano Ronaldo berpotensi bakal segera pergi dari Al Nassr di musim dingin ini. Ronaldo dikabarkan sedang dalam konflik dengan manajemen Al Hilal. Puncaknya adalah ketika sang mega bintang mengikuti langkah Benzema mogok bermain di laga kontra Al Riyadh. Mogoknya Ronaldo merupakan sebuah keputusan yang membuat para fans geram. Sebab ex pemain Real Madrid ini ogah bermain saat pertandingan derby ibu kota. Beruntung Al Nassr mampu mencuri poin di kandang sang rival dengan skor 0-1. Usut punya usut, Ronaldo dikabarkan gak senang dan kecewa dengan cara PIF. Public Investment Fund dituding menganaktirikan Al Nassr dan lebih memilih membesarkan Al Hilal. Bisa dilihat dari kepindahan Benzema yang disebut-sebut gak lepas dari andil PIF. Terlebih lagi Jorge Jesus juga gak diberikan kebebasan untuk menambah pemain. Akibatnya Al Nassr hanya mendatangkan satu pemain saja, yakni Haider Abdul Karim. Ronaldo pun dikabarkan bakal segera hengkang dan meninggalkan Al Nassr di musim panas. Bagaimanakah keputusan Ronaldo ke depannya? Apakah memutuskan untuk pensiun atau lanjut? Ronaldo pernah berkata dirinya bakal pensiun di usia 42 tahun atau tepatnya 2027. Artinya sulit untuk sang mega bintang untuk bisa menemukan klub dalam waktu cepat. Pengen cari sepatu anti-slip yang murah meriah? Buruan cek linknya di bawah ini, bakal ada potongan harga. Itulah ulasan Deadline Day paling mengejutkan di bursa transfer musim dingin. Bagaimana pendapatmu? Transfer manakah yang menurut kamu menjadi kejutan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.